Oke, baik, kali ini saya akan melihat skripsi yang berjudul pengaruh current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan terhadap return on asset. Jadi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020. Nah, ini kalau saya lihat ya, ini kita lihat saja dulu, kita periksa bagaimana jalannya pola pikirnya sehingga dia mengambil skripsi ini. Kita lihat. Oke, ini bab satunya. Ya, ini udah ada ya, makanan minuman dia ambil di sini ya. Nah, ini laba di Bursa Efek dia ambil. Oke. Bagaimana pengaruh, bagaimana. Nah, ya harusnya ini tetap kalau 4 dia ya. 4 dia harus jadi 5 karena secara parsial maupun secara simultan. Jadi harusnya kamu tambahkanlah di sini ya. Pengaruh apakah udah kamu buat di sini ya. Ini udah ada rupanya. Nah, sekarang saya lihat kalau melihat polanya ini apa ya? Data panel ini. Nah, ini data panel, kita lihat bagaimana kamu harus menghitung satu-satu ya. Nah, ini data-data ini ya harus kamu ambil dari bursa efek ya, Bursa Efek Jakarta. Ya, kita lihat di sini ya, ini banyak ya. Jadi kamu harus buka Bursa Efek, kamu download laporan keuangan masing-masing. Ada 33 kalau saya tidak salah untuk perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Nah, ini turnovernya tato ya. Ini yang begini ini banyak ya, sebetulnya banyak sekali ya, karena ini yang bidang manajemen keuangan ya. Oke, kita lihat ya, boleh seperti ini ya. Oke, nah metodologi, nah ini dia, kita buka. Berarti dari sinilah kamu nanti mencari makanan dan minuman perusahaan ya, kamu cari. Oke, laporan keuangan untuk tahun 2016 sampai, kalau saya lihat populasinya ada 33 ini ya, 33 perusahaan. Sampelnya makanan minuman seharusnya jangan sampai, kalau bisa ya, ini 2021 ya, 2016 sampai 2002, karena biasanya orang meneliti sampai tahun terakhir. Jadi kalau 2022 tahun terakhir terbit laporan keuangan itu 2021, tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Nah, inilah perusahaan, metodenya instrumen variabel penelitian ya. Oke, berarti kamu cari satu-satu, kamu hitung, analisis data. Analisis datanya ini pakai ya, namanya regresi data panel ya, bukan regresi biasa, ini regresi berbeda ya. Regresi data panel ini bisa kamu peroleh ya, contoh ya, ini ketik saja di Google ya. Untuk bisa melakukan regresi data panel itu kamu harus menggunakan software eFuse. Kalau SPSS dia nggak sanggup ya. Jadi eFuse ya, nanti kamu lihat ada saya lampirkan. Oke, selanjutnya
banyak ya di Google atau di YouTube, bisa ya kamu cari ya, ada contoh-contoh banyak sekali orang contoh yang saya buat juga udah ada ya. Ini ya data panel, kamu bisa lihat. Nah, regresi data panel. Nah, yang kamu perlu lampirkan di sini adalah bukan ini ya, yang ini perlu memang, tetapi yang paling penting ialah bukan regresi berganda ya, panel. Yang paling penting adalah menentukan apakah dia ini dia biasanya ada CEM, common effect baru, FEM, fixed effect model, atau random effect, RAM ya. Jadi ini setelah dapat data berarti kamu harus mencari, dapat dulu apakah dia common, FEM, atau RAM. Setelah dapat, umpamanya inilah yang dipilih sebagai alat datanya, RAM, random effect, barulah kamu melakukan regresi data panelnya ya. Ini hanya bisa dilakukan di eFuse setahu saya ya, mungkin software yang lain ada, saya tidak begitu paham. Jadi ini tidak dilakukan dengan regresi berganda. Di dalam apa saya juga ada ya, saya sudah pernah membuat video bagaimana menghitung FEM, CEM, RAM. Kali ini saya akan membahas, yaitu melakukan pertama ini ada ya, kita coba ini bagaimana melakukan uji regresi. Ini ada yang perlu kamu tahu, yaitu melakukan Chow test, Hostman test, dan LM test. Jadi ini kamu masukin nanti di teori yang kamu buat di bab 2, bab 3. Di bab 3 itu kamu ceritakan kenapa apa yang disebut dengan common effect, fixed effect, dan random effect. Kamu ceritakan juga bagaimana cara mengujinya ya, lakukan, dan itu tidak payah, ada semua ya, tinggal kamu cari di Google, gampang sekali cara nyarinya, tinggal download aja. Nah, cara melakukannya juga ini contohnya. Nah, ini yang sudah saya dapat, model regresi data panel ya. Ini kamu lihat di sini. Nah, ini dia. Fixed effect apa itu, random effect apa, baru common effect ya. Jadi silahkan kamu pelajari dan nggak usah sulit-sulit kali, nggak payah-payah kalinya nih, tinggal kamu rajin aja membuka dan belajar hal-hal yang baru. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.